Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Anak sekalian, siswa baru SMA Negeri 1 Muncar yang saya cintai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa tingkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita. Terutama saat ini kita bisa mengikuti bersama-sama yaitu MPLS yang walaupun saat ini harus dilaksanakan secara daring atau online. Ini harus patut kita syukuri. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, selamat datang di SMA Negeri 1 Muncar. Sekolah yang di situ nanti kalian akan menimba pengetahuan atau ilmu yang itu nanti sebagai bekal di dalam mengarungi kehidupan nanti. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya, orang sering nyebut itu Pak Rahmat, ya. Rahmat Haryadi, Rahmat Anugrah, ya. Rahmat itu anugerah, hari itu dino, adi itu gede. Jadi anugerah neng dino sing gede, hari agung, ya, hari adi. Ini nama yang diberikan oleh orang tua saya dulu, ya. Kemudian sementara ini saya tinggal untuk sementara karena di dunia ini hanya persinggahan saja. Sementara ini saya bertempat di Benculo sana, di depannya puskesmas, ya, itu ada kalau kirinya puskesmas ada SD, nah depannya SD itu. Jadi selatan puskesmas, depannya SD. Tuh, monggo kalau nanti sudah tidak masa pandemi, monggo silakan untuk mampir. Nah, kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol di sana. Nah, di SMA Muncar kebetulan untuk Pak Rahmat ini ditugasi sebagai Wakahumas untuk kali ini, untuk periode ini masih ditugasi sebagai Wakahumas. Itu tugas tambahnya. Sedangkan tugas utama adalah mengampu di mata pelajaran kimia. Kimia, ya. Kalian tahu kimia seperti itu. Ini kalau kelas 10 masih baru, ya, mungkin belum kenal yang namanya kimia itu seperti apa. Nah, sekalian, ya, kimia memang seluruh hidup kita, dunia yang terlihat ini, fisik, materi, semuanya adalah serba kimia. Tidak ada yang tidak kimia. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong, wah saya makan obat yang tanpa bahan kimia, oh saya ada makanan yang di situ herbal dan tanpa bahan kimia, ya itu dia nggak ngerti kimia. Jadi ngomongnya enak saja. Padahal kita itu kimia semua. Dari ujung, pokoknya kimia semua. Kuku kita ya kimia, rambut kita kimia, darah kita kimia, semuanya kimia. Yang kita makan nasi ya kimia, air ya kimia. Tidak ada yang kimia. Oksigen yang kita hirup ini, ya kimia. Itu. Tidak ada yang tidak kimia. Yang tidak kimia cuma roh. Roh kita itu tidak kimia. Roh kita nanti di sana mengatur. Ini sebagai sopirnya, ya, badan kita ini sebagai kendaraannya, disetir oleh yang namanya roh tadi, disuruh ngapain. Nah, saat ini Pak Rahmat ini ngomong, ini disuruh roh karena ada tugas ngomong. Ini tentang kimia.
nanti silahkan kalian mempelajari. Nah, dengan belajar kimia semakin tahu siapa diri kita, nanti kita akan semakin tahu siapa atau pencipta kita. Jadi kalau orang belajar kimia kemudian di sana tidak meningkat imannya, rugi besar. Ya. Kita ini semua kimia. Apalagi misalnya energi, orang bisa jalan itu dari reaksi ada yang kimia dalam tubuhnya. Nih, karena sekalian itu tentang kimia ya. Kebetulan ini Pak Rahmat memberikan atau mengampu di mata pelajaran kimia. Begini, di masa MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, masa pengenalan lingkungan, namanya lingkungan. Nah, untuk ini adalah pembelajaran bagaimana kita tuh belajar. Tapi saat ini masa pandemi, yang pandemi itu dari virus itu pun kimia, kecil itu kimia. Virus itu tidak hidup, memang tidak hidup dia. Dia hanya benda yang di sana mempunyai kode-kode kimia tertentu. Nah, nanti kita pelajari sana. Nah, kita di masa pandemi ini kita menjaga supaya virus itu jangan sampai masuk ke paru-paru kita. Kalau virus masuk paru-paru, nah itu seperti kamu itu pegang gamping, tahu gamping ya? Gamping itu di sebelah saya itu bakul gamping, itu gudang gamping itu. Gamping itu bahan kimia juga, air kimia. Gamping itu kalau kita masukkan ke gelas yang ada airnya, plung, tanpa pikir panjang itu langsung bereaksi. Seperti itulah virus kalau sudah masuk ke dalam paru-paru kita ada reaksi. Ada reaksi apa? Wah, ini luas nanti kamu pelajari. Nah, ini jadi pembelajaran kita secara daring. Kita mencari pengetahuan, menggali pengetahuan ilmu itu adalah secara daring, online, ya, dalam jaringan online. Nah, seperti ini kalian melihat video tampilan seperti ini, coba kamu pikir, itu video teko endi mlakune? Saya tidak tahu kamu berada di mana saat ini, di rumahmu itu di kamar nomor berapa, kita nggak tahu. Kalau dilihat dari background ini, ya kamu tahu, oh Pak Rahmat sedang ngomong di ruang guru. Di ruang guru. Nah, anak sekalian, rekaman video yang sekarang ini kamu lihat, itu adalah sudah disimpan di server. Servernya di mana kita tidak tahu. Anda sudah Pak Rahmat upload ya, video ini sudah diupload, masuk ke server. Nah, uploadnya juga nggak ada kabelnya. Kok bisa? Ya nanti pikiran wis. Tugasmu nanti kamu mencari ilmu pengetahuan ke situ. Pi ceritane. Udah itu. Ya toh. Nah ini coba mic ini tanpa kabel. Kok bisa? Nah, nanti suaranya masuk ke mic kemudian ke salon, kemudian masuk di HP yang untuk rekam itu, kamera. Nah, ini. Jadi nah sekalian, kita di sini belajar secara daring. Kamu menimba ilmu pengetahuan dari mana saja. Menimba pengetahuan dari mana saja yang asalnya kamu tidak tahu menjadi tahu. Gitu ya. Asalnya tidak tahu menjadi tahu. Terus bagaimana Pak? Ya. Kita menggunakan learning management system ya, untuk sama mencari ini menggunakan Schoology. Ya, Schoology. Nah, itu. Sebagian sudah bagus itu ya, sudah masuk ya, sudah benar-benar bisa mempunyai register, mempunyai akun di Schoology, sudah bisa join ya di MPLS jurusan, dan juga akhirnya sudah bisa join di MPLS kelas. Sama saya MPLS ini kita nanti itu. Dan selama MPLS nanti kamu akan diberikan kode akses untuk mengikuti mata pelajaran yang memang khusus untuk kelas kalian sendiri. Jadi satu kelas itu ada satu, misalnya MIPA, misalnya kalau 10 MIPA 1, mata pelajaran ada 16. Berarti ada 16 ruang, 16 kode akses di dalam Schoology. Yang masing-masing siswa harus masuk di kelasnya masing-masing. Pelajaran apa? Misalnya fisika, ya masuk, cari kodenya, kode mapel fisika. Kamu nanti minta ya di sana oleh guru pengampu, akan diberi, beliau pemilik dari ruang itu. Karena nanti minta
Nah, akan diberi kode, kalian join di situ, maka kalian bisa masuk kelas itu, kalian bisa mengakses pelajaran yang ada di situ yang diberikan oleh Bapak Ibu pengampu. Kalau tidak ikut, ya nggak akan dapat apa-apa. Kamu dapat ilmu dari mana? Ya bisa sih googling, tapi kan kamu tidak mengerjakan sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tugas-tugas di sana. Itu yang dinilai. Nah, itu nanti dikirim lewat ya, grup chat WA, ya, grup chat WA. Dan kemarin sudah kita awal itu, nah, kalian sudah pertama kali masuk, ya, itu ada grup info resmi, ya, siswa tahun pelajaran 2021-2022. Masuk semua gathering. Kalau tidak masuk, ya nggak akan dapat informasi dari situ. Kalau nggak akan masuk, nggak akan dapat ilmu, pengetahuan apa dari situ, nggak ada. Jadi minimum 2. Kamu bergabung dalam grup chat WA, ya, satu kelas itu, kelas 10 MIPA 1 misalnya, atau 10 IPS 3, itu punya grup chat WA, mapel saja ada 16. Ada 16. Nah, masing-masing grup itu ada siswanya penuh semuanya, plus 1 guru pengampu. Nah, 1 guru pengampu, jadinya wali kelas. Wali kelas itu dimasukkan, ya nanti wali kelas itu masukkan semua di semua grup chat di kelas itu, di semua mapel. Jadi 17 grup itu dimasukkan semua. Yang 16 grup adalah untuk mata pelajaran. Yang 1 grup itu khusus, 1 grup itu untuk siswa, ditambah wali kelas, ditambah guru BK, ditambah Pak Rahmat sebagai humas, kemudian ditambah Pak Agus yang di sana sebagai teknisi TIK. Segala macam nanti itu Pak Agus untuk TIK-nya, teknologi informatikanya, ya, komputer informatika dan komputernya. Kemudian sebetulnya nanti di grup itu juga dimasukkan semua guru mapel. Semua guru mapel, admin nanti memasukkan grup itu. Jadi ada berapa jumlahnya pesertanya? Ya, pesertanya ada siswa, plus wali kelas, plus guru BK, plus humas, maka humas, plus TIK, ya, teknisi TIK dengan 16 guru mata pelajaran. Nah, salah satu guru mata pelajaran jadi wali kelas, berarti tambah 15 lagi. Itu anggota khusus untuk grup itu. Jadi sana ada Bapak Ibu guru untuk berkonsultasi macam-macam. Di samping khusus konsultasi kelas itu ada di grup ya chat kelas. Yang 1 grup lagi khusus 1 kelas itu siswa saja. Silahkan guyon, diskusi dan sebagainya untuk mempererat di sana kekeluargaan, mempererat persatuan, saling tukar-menukar diskusi, informasi. Dan misalnya, saya dapat informasi dari Bu Intan misalnya tentang pelajaran apa dia, nah, matematika atau apa. Kok nggak tahu? Coba tanya temannya di sana. Kalau misalnya malu di grup yang ada Bu Intan misalnya, ya kamu 1 kelas itu. Nah, silakan guyon, silakan apa-apa. Nah, konsultasi khusus untuk ada ruang BK dan sebagainya itu ada di grup yang satunya tadi, grup kelas, ya, yang bukan mapel, ya non mapel. Yang ada semua guru, yang semua guru yang maksudnya guru mapel, dan di situ ada teknis, ada humas, ada guru BK. Nah, di situ ya tempatnya. Nah, ini anak sekalian, itu yang harus diikuti benar-benar. Chat WA harus ikut. Kemudian di sana ada psikologi sama dengan di grup chat WA tadi. Kalau kamu tidak bergabung berarti kamu tidak terdaftar sebagai siswa yang mengikuti kelas di kelas itu. Nggak terdaftar. Kamu akan dapat nilai dari mana? Nggak ngerjakan dan sebagainya. Nggak membaca tugas. Nah, kemarin sebelum MPLS resmi kalian sudah dilatih di MPLS jurusan gitu. Itu masih latihan. Pertama hanya membaca, melihat. Kemudian di diskusi ada komentar. Kemudian ada link, bagaimana cara membuka link. Nantinya tugas-tugas itu, kimia dan sebagainya itu, akhirnya tidak kamu ya diskusi, oke lah, ada diskusi ya ada. Cuma nanti harus ada assessment. Assignment nanti ada. Assignment itu tugas yang harus dikumpulkan. Itu tidak boleh diketik, tidak boleh diketik komputer, ya nggak boleh. Nah, harus ditulis tangan di kertas, ya, terus dipoto jebret, ya. Fotonya nanti akan saya
ini kita sudah siapkan nanti aplikasi apa yang harus dipakai untuk memfoto itu supaya fotonya nggak terlalu besar. Ya, kalau fotonya itu terlalu besar, wah entai-entai data nanti ya. Nah, datanya habis banyak. Maka ada nanti aturan yang supaya fotonya tidak terlalu besar. Tuh, di foto, nah foto itulah yang dikumpulkan. Tapi dengan catatan jangan dicampur-campur. Satu buku misalnya buku apa kimia, ya full kimia saja. Mulai awal pelajaran sampai akhir ya kimia. Ketika ada tugas kimia ditulis di situ. Tugas apa hari itu, tanggal berapa, difoto jebret. Nah, nanti kemudian dikirim sebagai assignment di submission-nya. Gitu. Tuh. Terus begitu dikumpulkan. Nanti di akhir semester ya, itu buku tulis itu akan dikumpulkan, dilihat di sana. Mana foto yang dulu. Semua itu ada identitas di atas-atasnya, itu ada identitasnya. Ini ada identitas, ada tanggal macam-macam. Nah, sehingga walaupun secara daring ya, buku itu utuh, bahkan ini kimia yang kakak kelas kalian yang sekarang naik kelas 12 dia 1 tahun kimia, mata bahasa kimia itu catatannya ada yang 2 buku tebel-tebel itu ya, tebel besar lagi, itu di foto itu banyak ya. Sehingga ketika iya silakan dikumpulkan, pengumpulan buku harus terakhir tanggal sekian, dikumpulkan sudah, cek tanda tangan, oke, memang benar, tebal sekali catatannya, bagus ya. Kamu bisa belajar dari mana saja. Nanti dari minimum ada buku tugas, buku khusus yang memang untuk memenuhi itu. Kalau kurang nanti kita buatkan video atau kita cari videonya. Ya, ini. Makanya, nah sekalian, silakan ya. Kita di masa seperti ini mau tidak mau ya harus menggunakan teknologi itu. Ya, harus menggunakan itu semua. Sehingga harapannya kamu selama ini nanti ya, benar-benar memperoleh pengetahuan, ya, pengetahuan itu diterima dengan baik, kamu dapatkan, kamu terbiasa mencatat, menulis di kertas, ya. Kemudian di sana udah dapat kamu baca, diulang, akhirnya jadilah nanti kamu orang yang hebat. Nah, ketika nanti ada tatap muka, dikonsultasikan, Pak ini dulu gimana ceritanya, saya kok masih bingung, nah dibahas di sana. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Nah ini nanti kalian sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Kalau nanti cerita banyak ceritanya nanti. Yang penting sekali lagi, 1, harus masuk grup chat WA. Ya. Tuh, satu kelas itu ada 18 grup, itu dimasuki semua. Kemudian harus ikut ya, harus join di tiap-tiap kelas mapel yang diampu oleh guru masing-masing tadi. Satu guru itu seperti Pak Rahmat ini punya 14 ruang, 8 ruang. Kalau Pak Karman itu punya 14 ruang kelas, yang masing-masing ada kode aksesnya masuk situ. Ya kalau bukan kelas kamu ya kamu jangan masuk. Misalnya kelas 12 MIPA, kimia, kamu masuk kelas 10 ya gak bisa dapat apa-apa, nanti nggak boleh ya, harus dari kelas 10 dulu, nanti naik kelas 11. Nah, jadi Pak Rahmat saja itu ada 8 ruang yang ada kode akses. MPLS ini aja berapa coba? Kode akses MPLS jurusan 2 kode toh. MPLS kelas 7. Jadi Pak Rahmat sebelum mata pelajaran itu nanti jalan, itu sudah ada 9 kode akses yang harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 10. Nah, yang penting kalian harus tetap semangat, ya itu. Terus ikuti seluruh prosedur yang ada di sana sehingga nanti kamu bisa benar-benar berhasil. Kamu akan mendapatkan pengetahuan, kamu punya keahlian di dalam otak kamu, punya keahlian di dalam tangan kamu. Nanti ketika ada praktek, kita harus juga menggunakan itu. Kita berlatih bersama-sama sehingga harapannya kamu benar-benar bisa menjadi orang yang sukses. Ya, semangat ya, jangan sampai kendor itu ya. Nah, oke. Jadi anak sekalian, itu yang bisa Pak Rahmat sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pemikiran sehingga nanti kamu benar-benar bisa berharap di sana menggali, menimba pengetahuan atau ilmu
Ya, ilmu pengetahuan jadi ilmu kuadrat itu ya, pengetahuan kuadrat. Itu benar-benar dari mana saja. Ya, dari mana saja. Kalau saat ini ya dari internet. Servernya banyak di mana-mana. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan para akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.